datang ke sini karena ingin beramal soleh, karena saya ingin lebih taat kepadamu, saya ingin berdakwah. Tapi saya nggak mau jadi guru tetap, Allah. Masih ada requestnya juga, Allah saya kalau bisa jangan jadi guru tetap ya. Saya orangnya karena susah diatur, senangnya loncat sana loncat sini. Jadi kalau bisa yang bebas-bebas aja ya Allah. Gitu. Akhirnya diundang, alhamdulillah ngajar. Yang dulu saya pernah cerita, saya disuruh ngajar ceramah. Saya ceramah nggak bisa. Bisanya cuma teriak-teriak doang. Alhamdulillah bisa ngaji, tapi kalau ceramah nggak bisa. Awal-awal ceramah kebalik. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Kembali. Saking semangatnya gitu, Rasulullah Subhanahu Wa Taala, Allah teh Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah bingung, ini Ustadz dari Kairo Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Terus bingung lagi nih gaya siapa kalau mau ceramah? Gaya Agim aja lah. Halo, betul tidak? Gitu-gitu. Waktu itu kan saya belum Sunda sama sekali, baru datang dari Aceh tiba-tiba ngomong bahasa Sunda kan patah-patah banget tuh. Jadi orang yang dengar juga kasihan ngelihatnya. Aduh, kasihan ya misalnya. Udahlah kan mereka mau dengar bukan karena enak ceramahnya, karena kasihan. Ternyata nggak nyaman gaya Agim. Saya ganti Zainuddin Amjad. Assalamualaikum. Nggak dapat juga. Nggak nyaman juga. Akhirnya be yourself no matter what they say lah. Akhirnya ceramah yang sebisanya saya aja. Udah mulai nulis-nulis buku. Nulis-nulis buku pertama, saya penulis, saya kulinya, saya direkturnya, saya ngejualnya. Saya nulis buku, judulnya Tadabbur Al-Quran. Terus saya kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke teman-teman Kairo yang udah pulang. Ngirim pakai bus, terus juga pakai beberapa paket yang ngirim keluar kota. Bawa pakai dus Marlboro gitu kan, buku kan berat tuh kalau pakai dus Marlboro. Saya angkat sendiri di Soekarno-Hatta. Ternyata itu penulis bukunya. Angkat buku, nih saya mau ngirim ke buku apa nih? Buku tentang Tadabbur Al-Quran. Oh ya, siapa penulisnya? Hanan At-Taqi gitu. Oh ya, padahal saya jualan di book fair. Kan ada book fair di Braga dulu tuh, Islamic book fair, jualan. Alhamdulillah dari percikan imannya Pak Amiruddin ngasih satu space buat saya display buku saya. Saya bikin X banner, saya bawa naik motor hujan-hujan pakai jas hujan gitu, turunin buku basah-basah, naruh disusun-susun. Setelah disusun-susun saya balik lagi ke toilet, ganti baju yang agak-agak keren gitu seolah-olah penulis, baru balik lagi. Saya udah pakai dasi gitu, udah penulis gitu kan. Pas orang datang, ini buku siapa? Ini wajahnya mirip. Jadi di cover buku itu wajah saya paling gede tuh. Tulisannya kecil, yang penting wajah saya. Dan orang kan lagi pencitraan, pengen terkenal, namanya juga pengen terkenal. Jadi wajahnya gede, judulnya kecil. Pas orang lihat, ini buku siapa yang nulis? Mirip. Oh iya, ini penulisnya minta tanda tangan. Dari situ mulai banyak acara, udah gitu bikinlah beberapa lembaga. Dari situ saya mencoba, itu awal saya ngerasa feeling guilty kan. Kok saya belajar jauh-jauh cuma untuk ngajar-ngajar gini terus dibayar? Saya harus bikin dakwah yang saya nggak dibayar. Akhirnya setelah 7 tahun kayak gitu, Allah kasih ilham, muncullah Pemuda Hijrah. Dan saya merasa dengan Pemuda Hijrah ini hilang sedikit feeling guilty-nya, karena bisa berdakwah yang tidak ada lagi orientasi apapun selain pengen berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu perjalanan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan doa. Kalau ngandalin ilmiah nggak kayak gitu. Ilmiahnya harusnya saya pulang dari Kairo tuh udah di Banda Aceh aja. Apain jauh-jauh ke Bandung. Atau ilmiahnya saya nggak usah ke Kairo, udah aja sekolah di Banda Aceh atau kuliah di Banda Aceh. Tapi nggak pakai ilmiah doang, pakai iman, pakai rububiyah, pakai keyakinan bahwa Allah yang di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Sedikit nekat kadang dibutuhkan. Jadi kalau kalian mau melihat keajaiban, jangan cuma ngelihat Instagramnya, datang ke rumahnya. Lihat Instagram 1, kepoin lagi Instagram kedua, sampai 10 Instagram dikepoin, tapi nggak ngelamar-lamar, itu nggak ada keajaiban. Mau ngeliat keajaiban, ini rumahnya di mana? Udah aja di komen, Neng rumahnya di mana? Saya mau datang, udah aja kayak gitu. Tunggu aja keajaiban. Keajaiban apa? Di blok sama dia. Gara-gara nggak bisa masuk lagi Instagram. Kenapa saya di blok? Kayak orang aneh kata dia. Tapi kan namanya juga usaha kan, jangan menyerah, ulangi lagi komen di berikutnya sehingga kita terkenal komentator yang paling banyak menghampiri akun-akun yang keren-keren. Komen di situ. Sampai kalau perlu jangan setengah hati. Kecuali akhwat ya, kalau yang cewek mungkin banyak batasan. Ini yang di atas-atas sebetulnya nunggu keberanian teman-teman di bawah. Jangan. Jadi kalau nggak berani nekat itu berarti agak mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat. Berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani. Pokoknya datang aja. Ayahnya ini kolonel, udah datang aja.
Pas datang kirain siapa, ternyata ayahnya ketua geng motor misalnya. Wah nggak apa-apa, bawa Kiki Briges tuh. Wah Ki, temenin Ki kemana? Mau ngelamar. Kalau bawa saya, karena ayahnya ternyata ketua geng motor. Oh ya udah bawa sama Kiki. Ternyata Kiki juga pernah tapi gagal misalnya gitu. Misalnya, ya Ki, nggak, ininya contoh doang. Artinya, wah usaha aja, jangan setengah hati. Jadi baru disebut nekat itu kalau udah ngelakuin sesuatu, bukan nekat tapi cuma doa doang. Ya Allah, saya berharap bisa nikah tahun ini, tapi nggak nekat-nekat. Coba tunjukin dulu, karena nekat jadi tawakal. Nggak kenal, nggak apa-apa. Saking nekatnya, jauh kayaknya levelnya jauh banget nih. Kita orang biasa banget, dia mah bidadari banget. Seorang pengemis melamar bidadari. Wes. Jadi pengemis yang luar biasa nih. Kayak siapa? Julaibi. Pengemis melamar bidadari. Dan saya mah orang biasa, tapi saya punya Allah, datang aja. Kan kita nggak tahu kalau belum mencoba kan? You don't know if you don't try. Itu pakai aja sebagai bahasa nekat, tapi setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati. Udah segitu aja, Allah udah tahu lah keterusannya apa. Datang, ya Allah, Engkau yang memiliki hati orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Ayahnya, ibunya, dia termasuk pembantu. Kadang-kadang pembantu itu bisa membuat orang terbolak-balik hatinya. Ayahnya masih bingung gitu, ibunya masih mikir-mikir, si Nengnya juga masih mikir-mikir. Pembantunya yang wah semangat. Pembantunya bilang, Neng, ibu teh udah sering ketemu anak laki-laki, tapi ini beda Neng. Pembantunya tuh cerewet, tapi cerewet yang positif. Ternyata si pembantunya tadi dibeliin cuangki sama kita. Ikhtiar yang maksimal. Pembantu juga bisa dimanfaatin, karena saya pernah memanfaatkan pembantu dan itu berhasil. Ikhtiarnya yang maksimal. Kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba. Doa terus ikhtiar. Ikhtiarnya tadi bawa cuangki, bawa nasi pecel kasih ke pembantu. Bu, dari mana? Saya dari Surabaya. Oh, saya bawain rawon buat ibu gitu ya. Bawain rawon. Masya Allah, ini anak baik banget. Dia akan bisa mempengaruhi keputusan yang ada di dalam rumah itu. Keputusan paling penting bisa dipengaruhi oleh suara seorang pembantu rumah tangga gara-gara sebungkus rawon. Itu ikhtiar dulu. Jangan udah belum apa-apa, saya mah kayaknya nggak ini. Laksanakan aja dulu. Ikhtiar kerja juga gitu, harus sedikit nekat. Karena dulu saya pernah bisnis beberapa usaha kecil-kecilan, bukan bisnis, usaha. Bisnis mah kayak gaya usaha lah. Usaha kecil-kecilan, bikin kayak cabang-cabang kios pulsa gitu. Itu berawal juga dengan kenekatan. Pokoknya saya mau bikin itu aja, jual beli mobil second juga dengan kenekatan. Properti kecil-kecilan cuma beli satu, benerin terus jual lagi. Semuanya lewat nekat, tapi tawakal sama Allah. Yang penting jangan bikin Allah kecewa. Itu aja. Kalau kita nggak bikin Allah kecewa, kita masih tetap bisa ngandelin Allah. Begitu kita ngecewain Allah, nggak bisa ngandelin apapun. Kalau kita mengandalkan Allah, maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita. Kalau kita nggak bisa mengandalkan Allah, maka kita kehilangan segalanya. Sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Minta sama Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat sama hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah setiap permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Minta sama Allah. Ini semangat, motivasi untuk berdoa dan berikhtiar dengan bumbu sedikit nekat. Baru kita akan melihat keajaiban. Banyak sekali dari pengalaman hidup saya itu nekat memang bikin keajaiban. Tapi dengan tawakal. Baru kita mengerti arti tawakal kalau kita udah agak sedikit nekat. Terus tips yang kedua dari pengalaman hidup yang mungkin jadi sharing juga buat teman-teman, biar doa itu diijabah oleh Allah. Ini penting banget nih. Jangan pernah makan atau minum sesuatu yang Allah haramkan. Itu mutlak. Gimana pun kita teriak-teriak di depan pintu Ka'bah, kalau di dalam darah dan daging kita ini tumbuh atau mengalir makanan dan minuman yang Allah nggak ridhoi, suara kita itu mute, nggak kedengaran. Di telepon kita telepon Allah, tapi teleponnya di silent, nggak kedengaran. Kenapa nggak kedengaran? Soalnya kita pakai opsi silent tadi, dan opsi silent itu gara-gara kita makan makanan yang haram atau syubhat. Jangan pernah menggadaikan doa-doa teman-teman dengan harta yang haram, walaupun
berlimpah. Jangan pernah menggadaikan. Karena kalau kita sudah sampai membuang kesempatan diijabah doa, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun kita punya dunia dan seisinya. Nih kalau pilihan ya, ada pekerjaan tapi syubhat atau haram. Cuman resikonya Allah nggak mengijabah lagi doa kita. Atau kita nggak mengambil pekerjaan itu, cuman nggak dapat keuntungan besar, tapi Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau saya sangat yakin nggak perlu istikharah akan memilih, yang penting Allah mengijabah doa saya. Urusan yang lain terserah. Kalau Allah mengijabah doa saya, mau coba, mau apa aja, minta sama Allah pemilik segalanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangan Allah segala kerajaan. Jadi jangan sampai Allah yang kita hilangkan, jangan sampai kita kehilangan tali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu penghilang tali hubungan dengan Allah itu makanan dan minuman yang haram. Makanya Nabi pernah mengisahkan ada seorang laki-laki Yahudi melakukan perjalanan, di tengah jalan dia ngelihat ada orang yang lagi makan babi guling, barbecue, harum gitu, tapi makanannya babi. Laki-laki Yahudi tadi nyamperin, terus bilang, boleh nggak saya minta satu potong ikan itu? Kata laki-laki Yahudi, boleh nggak saya minta? A'tini hadas samak, beri saya sepotong dari ikan ini. Kata orang-orang, kamu kan penampilannya kayaknya orang Yahudi ya? Ya, bukankah orang Yahudi itu dilarang makan babi? Emang, terus kenapa kamu minta makanan ini? Kata dia, yang minta babi siapa? Kan saya minta ikan, kata orang Yahudi. Tapi nunjuknya ke arah babi. Itu namanya hilah, mencari-cari celah untuk mengubah hukum yang haram menjadi halal. Salah satunya dengan mengganti nama. Makanya Nabi bilang di dalam hadis, ada juga di Riyadhus Shalihin, janganlah kalian menamai khamar dengan karom. Karom itu mulia artinya, namanya keren. Jadi khamar itu tetap khamar, jangan dikasih nama yang keren-keren. Harganya 2 juta. Dari Itali. Keren lagi namanya tuh. Terus packagingnya bagus banget. Jangan, kata Allah, kata Nabi. Kenapa? Karena itu akan mengubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang disukai, diminati, bangga orang dengannya. Sehingga dilarang menamakan sesuatu yang haram dengan nama yang baik. Begitu juga mengubah namanya menjadi nama seolah-olah dia halal. Orang Yahudi ini ngasih nama babi dengan kalimat samak, ikan. A'tini hadas samak, beri saya ikan ini. Kata orang-orang, ini kan nggak boleh untuk kamu orang Yahudi. Emang saya minta babi, saya kan minta ikan. Tapi nunjuknya ke arah babi. Akhirnya nggak mau berdebat, dikasihlah sepotong makanan babi. Dia minum, dia makan, kemudian dia minum khamar. Udah selesai itu dia jalan. Dia jatuh di tengah perjalanan karena mabuk. Kemudian untanya hilang. Untanya membawa semua bekal-bekal dia. Terlunta-luntalah dia di tengah padang pasir. Ketika dia sadar, dia nggak punya apa-apa lagi. Waktu itu kemudian dia duduk, lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi. Sampai di situ aja. Nabi kemudian ngasih komen terhadap hadisnya. Jadi Nabi menyampaikan ceritanya, kemudian Nabi komen. Apa komen Nabi? Makaluhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa anna yustajabu lidzalik? Makanannya haram, minumannya haram. Kemudian tempat tinggal pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doa dia? Sehingga laki-laki itu mati di tengah padang pasir dalam keadaan terlunta-lunta. Datang lagi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya Allah mengijabah doa-doa saya. Karena saya berdoa itu Allah belum mengijabah saja. Saya mohon tawassul dari engkau ya Rasul, dengan wasilahmu semoga Allah mengijabah doa saya. Kata Nabi, ya Sa'ad, atib mat'amak, wahai Sa'ad, bersihkanlah makananmu dari yang haram. Lalu Sa'ad kemudian membalikan semua keuntungan-keuntungan ribanya, dan dia tidak mau lagi makan riba sebagai seorang rentenir. Kemudian akhirnya dia berdoa lagi, dan sejak saat itu Sa'ad terkenal sebagai seorang ahli diijabah dalam doa, karena meninggalkan usaha-usaha yang tidak Allah ridhoi. Jadi kalau mau melihat keajaiban dalam doa, jangan pernah masukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam tubuh kita. Mending kita lapar daripada kita memakan sesuatu yang Allah haramkan. Kecuali darurat. Kalau darurat boleh. Kan kaidah fikihnya ad-darurah tubihul mahzurah. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Kita kelaparan di tengah hutan, nggak ada makanan kecuali, maaf tadi babi misalnya, maka boleh kita makan babi, tapi jangan digulai, di sate, di segala macam. Ada yang di dendeng gitu ya, disimpan. Ada yang sampai dikalengin. Buat apa? Buat nanti kalau lapar lagi. Enggak, makan darurat itu hanya untuk menghilangkan rasa lapar yang sangat. Kalau udah hilang rasa lapar yang sangat, udah agak nyaman, udah
tinggalkan itu. Begitu juga dalam urusan yang lain. Kalau kita darurat banget, boleh menggunakan harta yang haram, tapi sebatas menghilangkan unsur darurat kita saja. Anak sakit, gak punya uang sama sekali, minjam ke teman-teman gak ada yang bisa nolong, akhirnya terpaksa kita menggunakan sistem-sistem yang Allah gak ridhoi. Tapi sebatas untuk bisa membiayai pengobatan anak. Jangan ngutangnya 1 miliar, padahal pengobatannya 10 juta. Kenapa ada 990 jutaan? Karena itu buat tambahan modal. Nah, ini bukan darurat namanya. Selama kita menjaga yang ini, Allah berjanji akan uji da'wat da'i. Aku akan mengijabah doa-doa kalian. Jangan pernah menggadaikan doa. Yang terakhir, kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi. Ngomongnya gitu. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita ketika kita panggil. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung di mana hambaku. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku ingat kalian. Jadi jangan salahin Allah kalau doa kita belum diijabah juga. Mungkin kita ketika Allah panggil juga nggak gitu-gitu amat, sehingga Allah juga akan mengimbangi gimana perlakuan kita kepada Allah. Kenapa kayak gitu? Biar dengan cara kayak gitu kita menjadi lebih taat kepada Allah. Sebetulnya nggak ngimbangin sih, Allah tetap Rahman dan Rahim, cuman dalam bab itu doang. Di sisi yang lain, Allah tuh ngasih nikmat kepada kita tuh nggak ngelihat kita soleh apa enggak. Terusnya dikasih nikmat kan? Kita membangkang ke Allah, tetap dikasih hidup, dikasih bahagia, dikasih nafas dan seterusnya, tetap dikasih nikmat. Cuman dalam bab doa aja Allah mau ngimbangin kita. Jadi Allah tetap nggak akan zalim sama hambanya. Cuman dalam bab itu Allah nggak mau, kecuali melihat kita sungguh-sungguh pada Allah. Begitu dengar, kadang-kadang, apalagi kadang-kadang kita datang ke masjidnya belum azan. Datang ke masjid untuk sholat subuh jam 11 malam. Udah langsung datang. Ngapain kamu jam 11 malam ke masjid? Pengen sholat subuh. Ini misalnya saking luar biasanya, kayak siapa? Said Ibnul Musayyib, 30 tahun mendengar azan di dalam masjid, nggak pernah mendengar azan di luar masjid. Artinya sebelum azan udah masuk masjid. Kalau kita kayak gitu, Allah juga gitu. Kita baru mau mengatakan, udah dikabulkan. Kok bisa gitu ya Allah? Kan kita datang ke masjid sebelum azan. Kayak Nabi tuh baru membatin doang dalam hati, udah Allah kabulkan. Belum juga ngomong, ya Allah, udah datang langsung. Ada miss call gitu, wah ditunggu ya, nanti kita wawancara kerjaan. Belum juga berdoa, udah wawancara kerjaan. Belum juga ketemu ceweknya, tapi ceweknya yang paling duluan. Ustadz boleh nggak saya ta'arufan sama yang ikhwan yang itu? Oh yang itu yang mana? Yang ini? Yang itu? Bukan kesini, yang di belakang Ustadz. Oh yang di belakang saya. Ya udah nanti saya kenalin, kasih aja CV-nya. Ternyata yang nyamperin duluan, ceweknya ngasih CV duluan. Ini karena kita duluan datang kepada Allah sebelum Allah panggil. Udah sekali, begitu juga yang akhwat. Begitu Allah katakan, wahai hamba-hambaku, atau katakanlah kepada perempuan, tutuplah aurat-aurat mereka. Kalau kita ijabah panggilan Allah, Allah juga akan mengijabah panggilan kita. Sedikit nekat supaya belajar tawakal. Kemudian yang kedua, jangan campuri daging dan darah kita dengan makanan yang haram. Yang ketiga, ijabahlah panggilan Allah sehingga Allah mengijabah panggilan kita. Kalau udah bisa kayak gini, insya Allah teman-teman mudah dalam hidup. Mau kerjaan mudah, mau sekolah mudah, mau nikah mudah, mau punya anak mudah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, andalkan Allah, jangan andalkan makhluk. Walaupun mustahil sekalipun, jangan kita membatasi yakin kita kepada Allah hanya dengan kata-kata mungkin dan mustahil. Kalau gitu Allah hanya akan ngasih kepada kita hal-hal yang mungkin. Kalau kita masih yakin kepada Allah terhadap hal yang mustahil, Allah ngasih kepada kita yang impossible. Tergantung gimana kita. Saya yakin kepada Allah akan maha penyembuh kalau sakitnya cuma flu. Minum obat
flu atau obat sakit kepala, Allah fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah maha penyembuh. Allah sembuhkan. Tapi begitu sakitnya parah, kita nggak yakin lagi sama Allah, yakin kepada makhluk. Padahal makhluk mah nggak boleh kita yakini, hanya boleh kita ikhtiar. Ke dokter itu babnya ikhtiar, bukan bab iman. Nggak boleh beriman kepada dokter, beriman kepada obat, tapi ikhtiarnya kepada dokter dan obat sesuai dengan tuntunan Allah. Imannya kepada Allah, karena Allah bisa saja tidak menyembuhkan penyakit kita walaupun kita udah, bahkan dokter aja bisa sakit. Apalagi yakin kepada penggandaan uang. Sampai ada salah satu driver Grab kalau nggak salah ngomong, Kang, itu ada juga ternyata di Jawa Barat ya yang bisa menggandakan uang, sama kayak yang Kanjeng bisa menggandakan uang katanya. Saya jadi galau, karena kalau bisa kayak gitu saya senang banget. Mending saya nggak usah jadi driver Grab lagi, saya mah ke situ aja. Lumayan saya ada uang 1 juta, siapa tahu bisa jadi 5 juta, kata dia. Saya bilang, Kang, itu dia yang menggandakan uang itu namanya bisnis apa, Kang? Bisnis jasa. Kalau dia bisa menggandakan uang, ngapain dia capek-capek bisnis jasa? Udah aja duit dia sendiri digandain, udah gitu nggak perlu lagi berusaha, nggak perlu lagi berikhtiar, nggak perlu lagi kerja, pakai mahar 5 juta, nanti digandain jadi 10 juta. Ngapain dia capek-capek kerja? Kalau dia bisa menggandakan uang sendiri, begitu dia ada uang 1.000, saya gandain ada uang 10.000, gandain kan gampang kan? Ngapain kerja lagi? Dia kerja karena dia nggak bisa menggandakan uang. Saya bilang, oh gitu kan? Ini artinya saking kita lemahnya iman kepada Allah, sampai akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak logis sama sekali. Kalau kita yakin Allah bisa menggandakan uang, kayak kita yakin kepada sosok yang bisa menggandakan uang di dunia, harusnya kita datang ke Allah lebih sering. Ya, kenapa ada orang yang sangat terpelajar, educated, sampai dokter, terpengaruh juga dengan isu-isu kayak gini. Dia bawa berapa puluh miliar supaya digandain, akhirnya nggak balik sama sekali, kecuali sedikit. Kenapa kita nggak datang kepada Allah? Allah, saya pengen digandain nih duitnya, saya kasih deh untuk Palestina 1 juta. Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam benih yang nanti ujung-ujungnya dikasih 700 kali lipat. Kenapa kita nggak yakin sih sama Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran dengan benar sekali, Sadaqallahul Azim? Kenapa kita yakin kepada makhluk yang lagi-lagi terbukti bahwa itu bohong, tapi masih aja yakin? Udah di TV lagi rame-ramenya bahwa itu bohong. Kita ada juga di Jawa Barat tuh, saya pengen datang ke sana. Udah jelas di TV itu bohong, tapi ini mau didatengin gitu. Kenapa Allah yang maha benar kita nggak datengin? Ini kan agak-agak unik. Berarti kita belum benar-benar beriman kepada Allah. Walaupun kita selalu bilang Sadaqallahul Azim, kita bilang gitu. Apa artinya? Maha benar Allah. Tuh kan, berarti kita nggak paham maknanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallah, maha benar Allah Al-Azim, yang maha agung. Maha benar Allah yang maha agung. Tapi berhubung Sari Tilawah sudah kayak gitu dari sejak dulu, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Udah kita ikutin aja. Semuanya pada amin, udah aja gitu. Saking nggak memaknai lagi, ini apa sih maksud dari kalimat? Bahkan kita meyakini bahwa Sadaqallahul Azim itu bagian dari membaca Al-Quran. Seolah-olah kalau kita nggak baca Sadaqallah setelah baca Al-Quran itu dosa. Kok kamu tutup Al-Quran nggak Sadaqallah? Gitu kan? Sadaqallah dulu dong. Sadaqallah itu bukan bacaan Al-Quran. Sadaqallah itu kalimat iman, kalimat tasdik, bahwa kita membenarkan apa yang kita baca. Jadi inti dari Sadaqallah itu benar banget nih. Jadi anak kekinian mungkin bilangnya selain Sadaqallah, dzalikal kitabul la raiba fi. Wah, benar banget. Itu sama dengan Sadaqallahul Azim, cuma lebih utama kita pakai bahasa Al-Quran, Sadaqallahul Azim. Tapi artinya benar banget nih. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wah, benar banget. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Benar banget. Itu artinya Sadaqallahul Azim. Banyak orang baca Sadaqallahul Azim tapi nggak percaya sama ayatnya. Ayatnya mengatakan perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi 700 kali lipat. Sadaqallahul Azim. Lewat canceleng, disenyumin. Nggak dikasih, nggak dicelupin tuh koin. Kenapa disenyumin? Senyum kan sedekah. Jadi sedekah dia adalah senyum. Ini gara-gara nggak Sadaqallahul Azim dari hati, cuma dengan lisan. Jadi kita harusnya bilang Sadaqallah itu bukan cuma di akhir bacaan. Setiap ayat juga boleh bilang Sadaqallahul Azim. Dan nggak harus berirama. Nggak
apa waladhdallin sadaqallah, nggak harus gitu. Kalau orang Arab baca sadaqallahul azim mah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, sadaqallahul azim gitu. Itu kalimat pembenaran dari kita. Ini benar banget, ini benar banget. Akhirnya kita percaya apa yang Allah bilang benar banget, nggak ada yang salah. Rasulullah bilang wa sadaqar rasul, Rasulullah benar, sadaqallahu wa rasuluh, benarlah Allah dan Rasulnya. Hadza ma wa'adana Allah, ini yang dijanjikan Allah dan sadaqallahu wa rasuluh. Tapi kalau sadaqallah cuma ritual, begitu kita ikut musabaqah lupa sadaqallah, nggak jadi juara. Soalnya lupa sadaqallah. Itu pengalaman di musabaqah. Sampai lebih parah lagi kalau kita di musabaqah saking nggak paham, kita pakai irama ngaji itu pakai irama musik orang Mesir, namanya Ummu Kulsum. Itu kalau di Indonesia mirip seperti penyanyi pop Indonesia yang lagi ngehit, misalnya sebutlah Agnes Monica, Agnes apa sih namanya? Agnes ya, Agnes Monica. Maaf ya, saya mah nggak pernah ngepoin yang gitu-gitu. Si Agnes Monica kan lagi ngehit tuh untuk cewek-cewek. Nah, Agnes Monica untuk Mesir namanya Ummu Kulsum, Umi Kalsum. Saya ngaji nih di Indonesia, gitu ya. Oh kok bagus ngajinya Hanan? Ya ini pakai iramanya Umi Kalsum. Karena saya nggak tahu kalau Umi Kalsum itu iramanya lagu-lagu pop biasa. Ya Habibi, saya nyanyiin di dalam masjid. Artinya wahai kekasihku. Tapi nyanyinya di dalam masjid. Ifrah ya albi, berbahagialah wahai kekasihku. Sampai ada lagu kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Aku nggak punya pulsa, gitu kan ya dulu ya iklannya mah. Itu saya nyanyikan ketika musabaqah di dalam masjid, seolah-olah itu irama. Jadi kalau ifrah ya albi ya ayyuhalladzi, wah cocok nih. Ya Habibi wa'alamu, cocok nih kayaknya dibawa dari irama musik ke irama Al-Quran. Saya yakin banget dulu waktu musabaqah di Indonesia. Begitu saya ke Mesir, yang pertama saya cari adalah kaset Ummu Kulsum. Ini saya harus cari kaset originalnya. Dulu kan kaset, teman-teman nggak tahu kaset ya? Maaf ya, beda generasi. Nah sekarang nggak tahu kaset. Kaset itu sejenis CD tapi yang masih ada pitanya gitu. Nggak ada zaman sekarang, maaf, baru lahir. Dan saya udah tua. Saya cari kaset originalnya Ummu Kulsum, cari itu di toko buku Islam, tafsir, hadis, cari kaset Ummu Kulsum. Saya tanya ke si yang penjualnya, Mang, ada kaset Ummu Kulsum nggak, Mang? Mang manggilnya. Terus orang Mesir, kaset siapa? Ummu Kulsum. Maksud kamu Ummu Kulsum anaknya Nabi? Enggak, kaset yang ya Habibi gitu-gitu saya nyanyi. Dia heran, orang Mesir heran deh. Saya kan orangnya agak-agak polos gak jelas gitu kan. Terus dia heran, ngapain kamu cari kaset itu di sini? Ini kan toko buku Islam. Lah itu kan muslimah, emang muslimah. Terus kamu ngapain mau dengar lagu-lagu itu? Pengen belajar Al-Quran. Makin heran dia, belajar Al-Quran dengerin itu. Apa hubungannya ya? Dia jadi asa-asa nyambung gitu kan. Kamu belajar Al-Quran pakai Ummu Kulsum, hubungannya apa ya kata dia? Ada aqua. Terus saya bilang, lah kan irama-irama Ummu Kulsum itu bagus dipakai ngaji. Langsung dia bilang, ma'azallah. Ma'azallah itu kalau bahasa kita mah, a'udzubillah. Dia langsung heran, a'udzubillah minasyaitonirrajim kata dia. Kenapa kamu bilang saya syaitonirrajim? Ya akhi kata dia, Ummu Kulsum itu lagunya lagu umum. Irama musik-musiknya irama musik-musik yang cuma cinta-cintaan. Ini bukan urusan fikih ya, tetapi itu bukan bacaan Al-Quran. Jadi kamu jangan belajar dari musik itu. Kalau musik mah musik aja, tapi jangan dipakai musik untuk baca Al-Quran. Oh gitu ya, saya baru ngerti. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dong kalau gitu. Gara-gara saya salah paham. Saking kita nggak menghayati apa yang kita baca, akhirnya kita bawa Al-Quran dicampur adukan. Padahal Al-Quran aja, musik aja, main-main aja. Sehingga kalau kita campur adukan, kalau di anak skate itu mirip-mirip dengan istilah why I don't skate. Dia bukan anak skate tapi pakai baju tracer misalnya ya. Bukan anak skate tapi pakai DC gitu. Kena adek saya sendiri. Bukan anak skate tapi pakai baju DC. Bukan anak pantai misalnya pakai rip curl, tapi rip curlnya yang paling gede tuh. Kalau perlu yang kelihatan dari jauh itu cuma rip curl, orangnya nggak kelihatan. Saking pengen diakui sebagai anak pantai, anak Quicksilver, anak kalau skate mah mungkin anak DC, atau kalau anak basket sebutlah mungkin Nike gitu-gitu. Karena dia memaksakan ini, kalau
ternyata bukan kayak gini cara belajar Al-Quran. Baru saya kemudian belajar Al-Qurannya dengan tadabur, dengan hati. Ternyata baca Al-Quran yang paling tepat itu dengan hati, bukan dengan irama. Irama gimana pun suara kita bagus, kalau nggak dari hati, nggak kena. Tapi kalau suara dari hati, walaupun suara kita agak-agak parah, insya Allah kena. Kena orang nggak jadi kena di hati orang insya Allah ya. Jadi Shadaqallahul Azim itu membenarkan. Kita sering bilang Shadaqallahul Azim, tapi ayatnya kita nggak beriman, sehingga kita nggak mengamalkan, nggak berdoa dengan ayat itu. Berarti Shadaqallahul Azim kita cuma di lisan saja. Yakin, saya yakin insya Allah, kalaupun nggak dibilang 100%, tapi saya sangat yakin. Yang membuat saya sampai tidak perlu galau lagi, kalau ada masalah saya bisa bilang ke Allah. Sebagaimana kata Umar, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah, bukan yang lainnya. Kayak iklan TV kabel ya Allah, bukan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Telat nih. Oke, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Malam ini kita mau doa apa? Mas, doa cincin? Ya udah, doa cincin ya. Doa menyematkan cincin dan mengatakan akad dengan lancar, jangan pakai baca teks. Dan saya selalu menitipkan kepada teman-teman, jangan melupakan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, karena kita nggak bisa nolong mereka banyak. Setidaknya kita jangan juga udah nggak nolong, nggak doain pula. Plus yang pasti kita ngedoain bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan dianugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman, yang soleh, dan juga diberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia, supaya orang-orang yang sakit mampu berobat, orang-orang yang miskin bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, rakyat yang sabar. Mudah-mudahan Allah berikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اهد شباب المسلمين
اللهم اهد شباب إندونيسيا اللهم اهد شباب إندونيسيا اللهم اجعلهم من الصالحين اللهم اغفر لهم ذنوبهم وتقبل منهم توبتهم يا غفار يا غفار يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا توبة نصوحا. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkaulah yang menggenggam hati setiap hamba-Mu, ya Allah. Kami serahkan hati kami untuk berada di dalam genggaman dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan biarkan hati kami digenggam oleh hawa nafsu dan syaitan, ya Allah. Genggam eratlah hati kami, ya Allah, dan jagalah ia sampai akhir hayat kami, ya Allah. Tanpa Engkau, hati kami akan terbolak-balik antara kebatilan dan kemungkaran, ya Allah. Kami takut, mungkin hari ini kami sering ke masjid, senang kepada taklim, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tetapi jika Engkau tidak menggenggam hati kami, justru di akhir hayat itu, mungkin bisa saja hati kami condong kepada kebatilan, condong kepada kemusyrikan, condong kepada kemungkaran, sehingga matilah kami dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'il khatimah, ya Allah. Genggamlah hati kami senantiasa dalam ketaatan sampai akhir hayat kami, ya Allah. Kami merasakan hati kami, kadang iman bertambah, kadang iman turun, kadang iman naik, kadang iman turun, kadang iman bertambah, kadang berkurang. Kadang iman kami dalam keadaan kuat, kadang iman kami dalam keadaan lemah. Setiap hari kami merasakan naik turunnya iman. Jika kami tidak menyerahkan hati kami kepadamu, siapa yang bisa menolong kami, ya Allah? Betapa ruginya kami, ya Allah, jika sepanjang hidup kami beramal solih, malam hari kami tahajud, setiap hari kami ke masjid, siang hari kami berpuasa, dengan harta kami bersedekah, sepanjang hidup kami beramal solih. Tetapi jika akhir hayat kami syirik, di akhir hayat kami su'ul khatimah, maka sia-sialah semua kebaikan-kebaikan kami sepanjang hidup kami, ya Allah. Karena yang menjamin seseorang itu adalah akhir hayatnya, baik dan buruknya. Jika akhir hayat seseorang baik, walaupun sepanjang hidupnya dia berbuat buruk, maka Engkau akan mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Jika akhir hayatnya buruk, walaupun sepanjang hidupnya beramal solih, maka gugurlah segala amal-amalannya dan menjadi penghuni neraka. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, ya Allah. Sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada kami sepanjang hidup kami, terutama sejak kami hijrah, maka berilah juga hidayah kepada kami di akhir hayat kami, ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika bertemu denganmu, ya Allah. Dan jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah amalan yang terakhir, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Bandung. Jadikanlah anak-anak muda Indonesia, terutama anak-anak muda Bandung, sebagai ashabul kahfi, anak-anak muda yang yakin kepadamu, ya Allah. Anak-anak muda yang berserah diri kepadamu, ya Allah. Halalkan hubungan mereka, ya Allah. Pertemukan mereka dengan bidadari-bidadari mereka, ya Allah. Pertemukan pemudi-pemudi kami dengan imam-imam mereka yang soleh, ya Allah. Sehingga hidup mereka penuh dengan keberkahan darimu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, menangkanlah Islam di atas pundak anak-anak muda yang beriman, ya Allah. Wariskanlah bumi ini kepada hamba-hambamu yang beriman. Janganlah Engkau timpakan musibah kepada kami, di mana bumi terwariskan kepada orang-orang yang kufur kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah di antara anak-anak muda yang pada malam ini ikut taklim dimanapun mereka berada, anak-anak muda yang rajin ke masjid, anugerahkanlah, jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai penghayam-penghayam umat di masa yang akan datang, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pembela-pembela kaum muslimin di masa yang akan datang, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari sifat munafik yang justru menyerang dan menghujat kaum muslimin dan agamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.